Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Persiapkan waktu untuk menata alat siaran langsung dan koneksi internet supaya tidak telat ibadah. Persiapkan busana yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetap adalah ibadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Silo yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat ini kita belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama di gedung gereja. Tetapi percaya, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita mau selalu mengucap syukur karena Dia Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Kau berbuat
syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang mendatangi kami satu persatu. Engkau mendatangi kami lepas pribadi Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan Engkau yang bekerja bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kita berkata, amin. Haleluya. Jemaat Silo yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita saat hari ini, percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Minggu lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit, membuktikan bahwa Dia telah menang atas kuasa maut, dan kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Karena itu mari saat ini kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menaikkan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Setiap kita sudah diberi kuasa dari Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menaikkan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat Silo yang dikasih Tuhan, ketika Allah bersama dengan kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah, haleluya. Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
setiap kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi jemaat Silo yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kondisi saat ini, mari kuasa Tuhan selalu nyata dalam setiap kelemahan kita. Kekuatannya itu yang menopang setiap kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan, terus berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Dia Allah kekuatan kita, Dia Allah perlindungan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, ketika tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami percaya, kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami dihiburkan. Karena Yesus sudah bangkit, kuasanya diberikan kepada setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman. Mari, Engkau yang membuka setiap hati kami. Sidang jemaat Silo dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau yang berfirman kepada setiap mereka. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menghibur setiap mereka. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu kembali Tuhan, menguatkan, menghibur, memberikan kedamaian untuk setiap sidang jemaat Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka pintu hati kami, dan kami rindu mendengar suara-Mu bekerja, berkarya, berbicara dalam setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Mari jemaat Silon diberkati Tuhan. Kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Siloh yang diberkati di rumah masing-masing bersama keluarga tercinta. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti semuanya luar biasa bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, dan Dia memberikan kemenangan, pertolongan dan perlindungan kepada setiap kita yang percaya dan melekat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat tema firman Tuhan yang saya beri judul Bangkit bersama Yesus jadi pemenang. Bapak Ibu Saudara mau bangkit bersama Yesus dan menjadi pemenang? Amin, haleluya. Kalau minggu yang lalu kita sudah beribadah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi Dia juga ingin kita semua dibangkitkan bersama dengan Dia. Mari kita akan buka dan baca ayat mas kita di dalam Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Ini merupakan janji Tuhan yang luar biasa untuk kita juga yang hidup di tahun 2020 ini. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa ikut membaca bersama saya. Hosea 6 ayat yang kedua, 1, 2, mulai. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Amin, saudaraku yang kekasih, sungguh luar biasa janji Tuhan kepada setiap kita, gerejanya, anak-anaknya yang hidup di tahun 2020 ini. Meskipun banyak tantangan, banyak ujian, banyak kesulitan, tetapi inilah masanya di mana firman-Nya digenapi. Amin Bapak Ibu. Di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia, bagi kita. Jadi 2000 tahun adalah 2 hari bagi Tuhan. Saya coba menghitung, kalau 2020 berarti sudah masuk hari ke-3, ya. 2 hari itu sudah berlalu, 2000. Dan saya coba iseng menghitung, 20 tahun itu adalah 28,8 menit. Setengah jam saja tidak ada. Berarti sungguh singkat, ya. Kalau Bapak Ibu manusia hidup 60 tahun, 70 tahun di hadapan Tuhan itu hanya 1,5 jam. Ya, sungguh singkat. Tetapi janji yang luar biasa dalam ayat ini, Ia akan menghidupkan kita gerejanya. Ia akan membangkitkan kita
pada hari yang ketiga. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk hidup di hadapannya, untuk hidup di hadapan hadiratnya, memuliakan Dia, memuji Dia, melayani Dia, dan di dalam terangnya kita akan menjadi berkat buat sekeliling kita yang masih di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kita melihat dalam kata menghidupkan itu ada kata memulihkan, ada kata restore, memulihkan. Yang kedua ada kata revive, membangkitkan. Yang ketiga ada kata raise us up. Ya, Dia akan menghidupkan, membangkitkan, memulihkan, membangunkan kita supaya kita hidup di dalam hadiratnya setiap saat. Amin, Bapak Ibu. Kita tangkap hakikat dari Paskah ini. Ya, kita masih dalam minggu ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangannya atas maut, dan Dia sungguh menang, sudah mengalahkan segala dosa dan maut. Nah, Bapak Ibu, boleh saya katakan dengan bahasa bebas begini, tidak ada gunanya kita berpuluh kali merayakan kebangkitan Yesus, merayakan Paskah dengan penuh sukacita, dengan pujian, dengan kemenangan, dengan melompat mungkin, tetapi kalau kita sendiri juga tidak dibangkitkan, kalau anak-anak Tuhan tidak dibangkitkan, kalau gerejanya tidak dibangkitkan, hanya Yesus yang bangkit, selesai perayaan Paskah, kita tetap sakit, tetap lemah, tetap kita hidup di dalam hidup yang lama, karakter yang lama, tetap berkubang dosa, ya, bahkan tetap menjadi anak Tuhan yang di hari Minggu saja. Kadang-kadang kita semangat hanya di hari Minggu, tapi hari-hari yang lainnya melempem, ya, kayak kerupuk yang tidak dijemur atau dibiarkan di luaran. Setelah Paskah perayaannya berlalu, sudah 1 minggu kita merayakan Paskah, kita kembali dalam kehidupan yang seperti biasa, ya, tidak hidup di hadapan hadiratnya. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu kita mendengar kata hidup di hadapan hadiratnya. Aduh, medeni ya, sebab saya sudah tidak bisa berbuat dosa lagi, sudah nggak bisa nipu lagi, nggak bisa bohong lagi, nggak bisa bisnis kotor lagi, nggak bisa main sandiwara lagi. Sampai kapanpun tidak pernah ada kebangkitan rohani dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang seperti ini. Saya mengutip perkataan dari Ibu Pendeta Desi minggu lalu, kita juga harus dibangkitkan bersama Kristus. Amin, Bapak Ibu. Yang setuju angkat tangan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Saatnya kita juga siloh bangkit dari dosa kita, dari pelanggaran, dari kelemahan, dari tabiat lama, bahkan juga dari keterpurukan hidup, untuk hidup di hadapan hadiratnya. Pagi ini kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, saya beri nama bangkit dari kesuaman atau kedinginan atau mati rohani. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ini kisah ketika anak-anak Yakub pulang ke rumah dan mengabarkan pada ayahnya yang sudah sepuh, ya, bahwa berita gembira anak kesayangannya Yusuf itu ternyata masih hidup. Ya. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka Bapak Ibu perhatikan, bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Saya hanya membaca sampai ayat 27. Mungkin ada jemaat yang dikasihi Tuhan, hidupnya seperti Yakub, hatinya sudah dingin,
diberi firman, diberi perkataan apapun yang menggugah semangat, yang membangkitkan pengharapan. Kalau saya pakai bahasa Jawa, wis ora kodal, ya, sudah mendal. Kenapa? Karena hatinya dingin, hatinya tidak percaya lagi. Yakub itu sudah berkali-kali ditipu. Ya, memang dia sesuai dengan namanya, dia menipu. Tapi kemudian di akhir hidupnya dia ditipu anaknya berkali-kali. Bapak Ibu, mungkin ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang merasa tawar hati, sedang merasa patah semangat, hatinya dingin, ya. Tetapi Yusuf kita, yaitu Yesus, dia mengirim bukti kasihnya. Amin Bapak Ibu. Bukti kasihnya itu apa? Salibnya. Bukti kasihnya itu apa? Pengorbanannya. Itu bukan cerita saja, itu adalah kejadian nyata, sungguh nyata. Di Kalvari, di Golgota, dia sudah mati, dan itu adalah bukti kasihnya. Yusuf mengirim bukti kasihnya kepada ayahnya, dan dia juga menyampaikan perkataan-perkataan untuk disampaikan oleh saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi? Hati Yakub yang beku, hati Yakub yang dingin, ternyata dia bangkit kembali semangatnya. Amin Bapak Ibu. Dan kita mau jadi jemaat seperti ini. Ketika kita mendengar firman Allah, ketika kita melihat bukti kasih Yesus, kita akan bangkit dari kedinginan rohani, kita akan bangkit dari kelemahan-kelemahan kita, dan kita akan menyambut bertemu dengan Yesus yang sudah mengasihi kita semua, yang sudah mati dan menang untuk kita. Amin saudaraku. Yang kedua, kita juga harus bangkit dari kenyamanan atau kehidupan yang stagnan, kehidupan yang begini-begini terus. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 13. Saya tidak akan membaca seluruh ayat ini untuk menghemat waktu. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan, mengatasi bukit-bukit di bumi, memakan hasil ladang, dan dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Seringkali kita anak-anak Tuhan seperti anak-anak Raja Wali, maunya tinggal di dalam sarang. Tinggal dalam sarang itu enak, nyaman, nggak usah bekerja, nggak usah ini itu, semua sudah disediakan oleh sang induk. Tapi sang induk ini berpikir, ini kok demikian terus ya, sudah saatnya anak-anak ini lebih dewasa dan dia harus dilatih terbang. Kalau tidak, nanti anak-anak Raja Wali ini akan jadi tetap di sarang seperti ini, tidak akan bertumbuh jadi dewasa, tidak akan berani menghadapi badai, angin, dan panasnya matahari. Maka dalam bahasa bebas saya boleh katakan, induk Raja Wali ini, dia menendang sarangnya, dia membongkar sarangnya, sampai anak-anaknya terpelanting. Katakanlah ketika terpelanting, insting burungnya muncul dan dia membuka sayapnya, mulai berusaha untuk tidak jatuh. Walaupun 1-2 ada yang terpelanting mau jatuh, sang induk siap menangkap, terbang, kalau bahasa Jawanya katakan gesut gitu ya, terbang rendah dan dia tangkap anak-anaknya. Bapak Ibu, masa kesukaran yang kita hadapi saat ini, banyak orang mengeluh, banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi lemah, tetapi inilah masanya. Tuhan mau mendewasakan jemaat, Tuhan mau mendewasakan anak-anaknya untuk menjadi raja wali yang kuat. Amin Bapak Ibu, yang bisa terbang, dikatakan berkendara di atas awan-awan dan bisa menikmati
kemenangan, ada kendaraan kemenangan. Bagaimana itu akan dialami kalau tidak mau keluar dari sarang? Siloh yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur, jangan mengeluh. Karena masa seperti ini adalah kegenapan firman Tuhan. Kita nggak bisa menawar Tuhan, mbok jangan gini, mbok yang enak saja. Ini sudah saatnya Bapak Ibu, firman itu digenapi. Dan akan datang lagi nanti episode kesukaran-kesukaran yang lain yang akan memurnikan iman kita. Ini bukan penderitaan masa aniaya, bukan. Tapi ini penderitaan yang Tuhan izinkan supaya memurnikan dan mendewasakan kita. Amin Bapak Ibu. Dikatakan akan muncul berkat madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu. Bukit batu, gunung batu itu tempat yang keras, tempat yang tidak menyenangkan. Ada yang saat ini kita mengalami pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Tuhan mau keluarkan madu dan minyak di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Asal engkau tetap melekat, asal engkau mau menjadi anak Raja Wali yang dibangkitkan oleh induknya, yang dilatih terbang, Tuhan jamin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan menjamin hidup kita dengan minyak, dengan madu yang memberi kekuatan dan kesehatan rohani. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus bangkit dan maju berperang ketika mayoritas pada mundur. Kita akan buka 2 Samuel 23 ayat 9 dan 10. Salah satu dari pahlawan Daud, Bapak Ibu Saudara, ada yang bernama Eliezer. Saya bacakan ayatnya, 2 Samuel 23 ayat 9 dan 10. Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi Eliezer bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya menjadi lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Amin Bapak Ibu. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Kalau saya pikir ini boceng li ya, kurang ajar. Tadi ketika masanya perang maju, yang lainnya pada mundur, saudara. Tapi ketika melihat Eliezer hebat sekali membunuhi sampai orang Filistin akhirnya terbunuh banyak sekali, Tuhan kasih kemenangan besar. Nah, kita tekone keri, langsung datang kembali mengikut untuk merampas, dapat jarahan, dapat harta benda, makanan dan sebagainya. Saya yakin kita jemaat Tuhan bukan tipe seperti ini, tapi kita akan semuanya menjadi seperti Eliezer. Eleasar, ya sedikit salah saya mengucapkan. Eleasar ini tidak pernah menyerah. Amin Bapak Ibu. Ketika tangannya menjadi lemah, tangannya tidak lepas dari pedang, dia tetap melekat. Dan akhirnya hasilnya apa? Tuhan memberi kemenangan besar. Bukan menang tipis, bukan menang pas-pasan, tapi Tuhan beri kemenangan besar. Ada yang hari-hari ini tangannya sedang lemah. Tangan itu berbicara tentang pelayanan, tangan itu berbicara tentang pekerjaan, Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengeluh? Ekonomi menjadi sulit, ya. Ekonomi seperti diterjang badai. Tapi Tuhan janji, Dia selalu punya cara untuk menolong kita anak-anaknya. Asal kita tetap melekat pada pedang roh, yaitu firman Allah. Siapa yang pagi hari ini, siapa keluarga Siloh pagi hari ini yang ingin bergandeng tangan dan tetap melekat pada pedang roh itu, Tuhan pasti memberi kemenangan yang besar. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, kita harus bangkit dari kesulitan-kesulitan hidup dengan tindakan iman supaya kita mengalami hidup yang berkelimpahan.
2 Raja-Raja 7 ayat 3-9. Saya akan pilih saja beberapa yang penting, tidak seluruh pasal. Ini cerita tentang 4 orang kusta. Ceritanya ngenes banget Bapak Ibu. Rakyat seluruhnya dari raja sampai rakyat kecil kelaparan, apalagi orang kusta. Orang kusta itu tinggalnya diasingkan, ya, di gua, di luar kota. Kalau ada keluarga atau orang yang berbelas kasihan, ngirim ransum, ngirim makanan, baru mereka makan. Sekarang orang sehat, orang yang ada di kota aja semua kelaparan. Dan kota Samaria itu juga mengalami lockdown. Ya. Tapi bukan lockdown karena seperti sekarang ini, karena dikepung, ya, dalam peperangan mereka dikepung. Nah, 4 orang kusta ini berkata begini, ada 4 orang sakit kusta di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita juga akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, Bapak Ibu perhatikan, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6 penting banget ini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, dan musuh lari. 4 orang itu masuk kemah, makan, minum. Masuk kemah yang lain, makan lagi, minum. Bapak Ibu bayangkan ya, mereka sudah lapar berhari-hari. Mengambil emas, mengambil pakaian, mengambil perak. Tapi kemudian salah satu dari mereka omong begini, enggak baik kita seperti ini, ayo kita beritahu saudara-saudara kita, supaya mereka juga menikmati berkat yang sama. Amin Bapak Ibu. Sesuatu yang mustahil enggak mungkin terjadi. Mungkin saat ini langkahmu sedang lemah. Engkau berjalan seperti 4 orang kusta. Coba Bapak Ibu imajinasikan kira-kira 4 orang kusta ini jalannya gimana. Enggak mungkin gagah berderap kayak orang prajurit berbaris, enggak mungkin. Mereka jalannya lemah. Bahkan mungkin sambil mereka itu gemetar. Jalannya itu cingkrang, yang sangat lemah sekali. Tapi Tuhan bisa membuat suara langkah mereka seperti bunyi kuda, seperti bunyi tentara, seperti bunyi kereta-kereta yang banyak. Sampai musuh-musuhnya akhirnya lari semua. Orang yang bangkit, Tuhan bisa mengerjakan mujizat iman. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya punya iman, tapi punyailah tindakan iman. Karena dalam Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Dan tanda dari anak Tuhan yang sudah dibangkitkan, tidak egois Bapak Ibu. Ketika mereka dapat berkat, kan bisa saja mereka berpikir begini, ya sudah kita tinggal di kemah ini saja. Mau makan, ambil, tinggal masak, tinggal bikin. Ya. Kemudian harta benda kita ambil, kita sembunyikan, kita nikmati sendiri. Wong kemarin aja kita juga enggak diingat oleh mereka. Mereka enggak ada yang kirim ransum, sudah berhari-hari enggak ada yang memelihara kita. Bisa saudara berpikiran seperti itu. Tapi anak Tuhan yang sudah dibangkitkan dan mengalami karya Allah, itu juga peduli dengan sesama. Peduli dengan saudara-saudaranya. Mereka ingat saudara-saudara kita ini makan apa, mereka kapan itu akan tertolong, dan mereka siap menjadi tangan Yesus yang terulur. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Siloh yang sudah dibangkitkan bersama Yesus pasti akan menjadi tangan Yesus yang terulur menolong.
Mungkin ada tetanggamu, keluarga di sekitar tempat tinggalmu yang kehilangan mata pencaharian karena dampak dari COVID-19. Bapak Ibu, tidak harus nunggu kaya atau kelimpahan. Engkau bisa menjadi tangan Yesus, mengulurkan berkat untuk mereka. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan melihat contoh yang kelima. Bangkit untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia. Kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 18 dan 19. Saat itu Yosafat dikepung oleh tentara gabungan. Amon dan Moab tidak cukup, mereka menggandeng tentara Meyonim dan pasukan-pasukan gabungan ngepung Yerusalem. Lockdown lagi, saudara. Dan Yosafat meskipun dia raja yang diurapi, dia juga takut. Pemimpin-pemimpin rakyat juga takut. Tapi Yosafat melakukan langkah yang tepat di masa yang sulit. Yosafat mengumpulkan rakyat dan mereka berpuasa bersama-sama, merendahkan diri, mencari Tuhan. Dan ternyata Yosafat, ada satu tim dari suku Lewi yang bangkit untuk menyembah Tuhan. Saya baca 2 Tawarik 20 ayat 18-19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dengan apa, saudara? Suara yang sangat nyaring. Ya, bukan nyanyian keloro-loro, bukan nyanyian yang melankolis, tidak. Tapi mereka berseru memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya di balik kesulitan ini, Tuhan akan bangkitkan Shiloh family, keluarga Shiloh untuk menjadi pemuji, penyembah Tuhan di keluarga masing-masing. Sementara kita tidak bisa berkumpul di gedung gereja, banyak yang mengatakan rindu di rayon, rindu di persekutuan, rindu di ibadah gereja. Mulai pasang foto, saudaraku ya. Kapan ya bisa begini lagi? Wah, memuji Tuhan, sukacita. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan ini pun jemaat-jemaat Shiloh akan memuji, menyembah Tuhan. Ada banyak waktu ketika harus bekerja dari rumah untuk memuji, menyembah Tuhan. Pasang lagu-lagu rohani, ajak anak-anak, keluarga menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika mereka menyembah dan hadirat Tuhan itu turun? Mereka mengalami menang tanpa perang. Yosafat dan bangsa Israel menang tanpa perang. Kenapa Bapak Ibu Tuhan izinkan mereka menang tanpa perang? Sebab kalau mereka maju perang beneran, jumlahnya kalah banyak. Ya, mereka sangat sedikit, sangat terbatas. Karena peperangan itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Dan kembali saya bersyukur, kita bersyukur di dalam ayat ini, ketika Tuhan berperang ganti mereka, mereka tinggal menjarah. Dan Bapak Ibu tahu, mereka mengambil harta, kekayaan, makanan dari musuh-musuhnya itu sampai 3 hari. Kira-kira kalau sampai 3 hari itu pasti bukan hanya banyak ya. Banyak sekali mereka bisa menikmati hasil rampasan perang itu. Dan yang lebih penting lagi, ketika mereka sudah pulang ke Yerusalem, ya, mereka memang memuji Tuhan di lembah pujian. Nah, Bapak Ibu nanti baca lebih lengkap ceritanya. Ketika mereka sudah hari keempat mereka pulang ke Yerusalem, mereka kemana? Bukan ngitung berkatnya, bukan menikmati pampasan perangnya, tetapi mereka menuju ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bangkit dan Tuhan bela keluar dari kesulitan, saya percaya jemaat Shiloh, anak-anak Tuhan Shiloh akan jadi gereja yang bangkit
Dan di saat-saat mendatang ketika kita sudah bebas beribadah lagi, udah nggak ada yang males-males lagi. Ya, aduh kesiangan, nanti saya sore aja, sore lewat lagi. Nggak ada kerinduan ibadah. Tuhan bicara kepada saya, ketika masa sulit ini, betapa kadang kita nggak menghargai ketika ada kesempatan ibadah, kita hanya beribadah kebiasaan, hanya tradisi. Nggak ada kerinduan Tuhan, aku ingin menyembah Engkau, aku ingin memuliakan nama-Mu. Saya percaya melewati kesulitan ini, jemaat Siloh akan dibangkitkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tidak berhenti di situ. Ayat firman Tuhan mengatakan, ketakutan dari Allah meliputi bangsa-bangsa lain. Bukan hanya menang perang, dapat rampasan yang banyak, tapi Tuhan memberikan ketakutan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka tidak diserang, mereka aman. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah bekerja, memberi kemenangan tidak pernah setengah-setengah. Dia memberi kemenangan sempurna, lengkap, seperti Tuhan berikan kepada Raja Yosafat. Kuncinya apa? Kita bisa menang tanpa perang ketika mereka nyembah Tuhan. Siloh saat ini sedang berpuasa, mencari hadirat Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan supaya kota kami, provinsi kami, negara kami, bahkan dunia ini Tuhan bebaskan dari virus, dan semua kehidupan akan berjalan normal kembali. Kita bisa mencari Tuhan dengan leluasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir, mari Siloh, bangkitlah seperti Ester pada hari yang ketiga untuk menghadap Raja. Saya tidak baca ayatnya, Bapak Ibu nanti boleh dibuka Ester 5 ayat 1-3. Ratu Ester mengenakan pakaian ratu dan berdiri di pelataran dalam. Amin Bapak Ibu. Kita jemaat bukan tinggal di pelataran luar, hanya datang pada Tuhan kalau perlu, kalau dikejar-kejar, kalau ada masalah, baru datang kemudian megang tanduk mezbah, Tuhan tolong. Setelah itu nanti lupa kalau sudah ditolong pulang lagi. Tapi jemaat Tuhan tinggal di pelataran dalam. Cari perkenanan Tuhan. Apa yang ditulis dalam kitab Ester pasal yang keempat sebelum pasal ini. Tadinya Ester juga tidak terbeban, padahal bangsanya di ujung tanduk, bangsanya mau dibunuh. Tapi Bapak Ibu, ada seorang Mordekai yang selalu mengingatkan. Dan dalam kisah ini Mordekai menggambarkan Roh Kudus yang selalu membangkitkan dan berkata begini, Ester, kamu jangan enak-enak karena kamu ratu, karena kamu di istana. Kalau peraturan ini berlaku, kamu pun juga akan mengalami dibinasakan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ester sudah melewati fase kesadaran dan dia berkata, serukan umatku untuk berpuasa, aku akan menghadap raja walaupun tidak dipanggil. Apa risikonya ketika tidak dipanggil? Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka orang yang menghadap tanpa dipanggil itu akan dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ester bangkit pada hari yang ketiga, tiba-tiba raja mengulurkan tongkat emasnya. Ester datang mendekat dan menyentuh ujung tongkatnya. Raja berkata, apa yang kau inginkan? Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Jadilah jemaat Siloh yang bangkit pada hari yang ketiga. Ini tahun 2020, kita masuki hari ketiga. Mari kita bangkit dari segala macam yang Tuhan tidak berkenan. Kita hidup di hadapan hadirat-Nya seperti Ester. Dan pagi hari ini pun Tuhan yang berkata, Raja kita, Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau inginkan? Apa yang menjadi keinginan hatimu? Apapun yang kau minta, aku akan berikan kepadamu.
bukan kematian yang dialami oleh Esther, tapi keselamatan. Amin Bapak Ibu. Bahkan keselamatan bagi seluruh bangsanya. Tiang yang disediakan untuk Mordekai bahkan akhirnya dipakai untuk menggantung Haman dan teman-temannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit bersama Yesus. Jadi pemenang. Apapun masalah hidupmu, Dia tetap Allah yang menyertai kita. Dia tetap berjalan bersama kita. Jangan takut, jangan gentar. Dia akan menyertai kehidupan kita sampai kita menjadi pemenang. Dan dari kemenangan kepada kemenangan. Mari saya ajak kita jemaat Tuhan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Amin. Nyanyikan dengan iman bersama-sama. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Dia menyertai kehidupan kita. Bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Katakan sekalipun ku berjalan, amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, amin. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau, kepastian bagiku. Katakan bersama-sama, haleluya. Tuhan yang bersama kami, Dia berjalan bersama kami, bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya, sembah Dia, mari bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, Dia menyertai kita. Terima kasih Yesus. Ya Rabataka ya Rawasaka ya Rara, ya Rabataka Saka ya Rara, Rabataka ya Rawasaka ya Rara. Haleluya, bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan kami, bangkitkan Siloh Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya, berserah di dalam kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib. Itulah Allah yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami percayai. Kaulah Yesus yang sudah bangkit, dan kuasa-Mu Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami boleh kembali mendengar janji-janji Bapa untuk selalu ada buat kami, menyertai kami. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir, takut, dan cemas, karena Engkaulah tempat perlindungan kami yang benar, yang kuat, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggoncangkan perlindungan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan firman Allah yang memberi kekuatan, penghiburan, makin meneguhkan keyakinan kami. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberkati kami, baik lewat pujian, singer, pemain musik, multimedia. Mereka semuanya Tuhan yang sudah memberkati kami. Engkau memberkati mereka, kekuatan, kesehatan senantiasa, sehingga kami boleh kembali tetap merasakan, walaupun kami berjauhan, tapi kami selalu dekat di dalam hati kami. Kami menyatu pagi hari ini
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak hanya memberkati kami, tapi Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar dan mereka bersama-sama beribadah bersama kami. Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menguatkan, firman-Mu membangun, firman-Mu memulihkan kehidupan mereka. Dan kami bersama-sama akan melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya, yang masih tetap menjadi tempat perlindungan dan yang memberikan pemeliharaan berkat kepada setiap kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia dan anugerah-Mu. Mari saudara-saudara, Engkaulah yang dikasihi oleh Tuhan. Bawalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta penghiburan, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.